Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Miftahul Huda dengan NPWP 50022311015 dan teman saya. Vincenzi dengan NNP 50022311070. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tugas Alfa 2 yang diberikan oleh Bapak Budi. Mungkin di sini saya langsung share screen saja. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan kelas bilangan kompleks ya, yang nantinya akan digunakan untuk membuat objek pada GUI. Oke, yang pertama di sini ada kita membuat kelas bilangan kompleks dan kita mendeklarasikan dua variabel yaitu array dan im untuk bilangan real dan imaginernya ya. Nah, di sini ada konstruktor yang nantinya hanya untuk menyeting nilai awal dari kedua variabel. Nah, di sini kita punya sebuah metode setArray yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil untuk menyeting nilai dari thisArray, dan hal yang sama juga pada metode setIm yang nantinya kita gunakan untuk men-set nilai dari imaginer, bagian imaginer dari variabel tersebut. Nah, untuk public double get array ini kita gunakan untuk mengambil nilai dari set array. Begitu juga dengan public double get in. Nah, sekarang saya langsung ke metode yang selanjutnya, yaitu public string nilai dat. Nah, metode ini kita gunakan untuk mengambil nilai string dari suatu untuk mengambil nilai string dari bilangan kompleks yang ingin kita tampilkan. Nah, ketika bilangan kompleks tersebut mempunyai nilai imajiner yang lebih dari 0 atau sama dengan 0, kita gunakan tanda plus untuk menampilkan tanda plus pada layar. Nah, untuk nilai imajiner yang kurang dari 0, kita tidak perlu menambahkan tanda minus karena memang sudah ada tandanya gitu. Nah, untuk public double operasi modulus itu kita gunakan untuk mencari modulus dari bilangan kompleks tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus akar bagian real dikuadratkan ditambahkan bagian imajiner yang dikuadratkan. Nah, untuk metode argumen ini kita gunakan untuk mencari nilai argumen dari suatu bilangan kompleks yang berbentuk ABCDE. Dan di sini kita punya banyak percabangan ya. Ini kita bagi untuk beberapa kasus. Di sini ada ketika bilangan real dan bilangan imajiner yang keduanya lebih dari 0, kita gunakan metode argtan yang sudah disediakan oleh NetBeans. Dan untuk kasus-kasus yang lain sudah sesuai yang tertera di sini ya. Selanjutnya kita berlanjut ke metode operasi conjugate. Metode ini kita gunakan untuk mencari nilai conjugate dari suatu bilangan. Ya, simpelnya kita hanya tinggal mengganti nilai dari imajinernya menjadi lawannya, atau misalnya atau gampangnya nilai dari imajinernya kita tinggal kalikan -1 seperti yang tertera di sini, dan tidak ada yang berubah untuk bilangan realnya. Nah, itu untuk conjugate. Sekarang kita berlanjut ke metode operasi tambah. Metode ini kita gunakan untuk menambah dua bilangan kompleks ya. Jadi jika tadi kita punya thisArray dan thisIm, sini kita masukkan suatu parameter bilangan kompleks z yang nantinya kita akan tambahkan dengan bilangan yang tadi. Operasinya sama seperti bilangan real, kita tinggal menambahkan bagian realnya dan kita tinggal menambahkan bagian imajinernya. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu operasi kurang lebih sama dengan yang operasi tambah ya. Kita tinggal mengurangi bagian realnya
dan juga bagian imajinernya. Oke, selanjutnya kita menuju ke operasi kali. Untuk operasi kali ada sedikit perbedaan di sini ya, karena dalam operasi bilangan kompleks jika kita mengalikan dua bilangan kompleks ya, misalnya A plus BI dengan C plus BI, maka bilangan bagian real dari hasil perkaliannya yaitu seperti ini, dan bagian imajinernya seperti ini. Nah, untuk operasi bagi juga ada sedikit perbedaan. Ini menyesuaikan rumus-rumus yang sudah diajarkan, tinggal menggunakan apa yang sudah disediakan oleh NetBeans. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu operasi kuadrat. Untuk operasi kuadrat, kita tinggal mereturn, kita tinggal menggunakan metode operasi kali dengan parameter yang sama seperti sebelumnya, yaitu para bilangan dis tadi kita operasikan kali lagi dengan bilangan dis, sehingga akan menghasilkan bilangan kuadratnya. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu operasi kubik, kita tinggal menggunakan operasi kali dari hasil operasi kuadrat tadi. Jadi ibaratnya tadi kita sudah dapat nilai dari operasi kuadrat, kita kalikan lagi dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan operasi kubiknya. Nah, untuk yang terakhir di sini kita punya public string operasi polar yang digunakan untuk mencari nilai polar dari bilangan kompleks tersebut. Saya rasa cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vincent. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan untuk kelas yang membentuk frame-nya ya. Di sini nama kelasnya adalah GUI Kalkulator Kompleks. Ini merupakan kelas yang akan memungkinkan munculnya aplikasi kalkulator kita. Nah, sebagai berikut contohnya. Nah, pertama-tama di dalam kelas ini itu ada konstruktornya. Nah, di dalam konstruktor ini ada method init components. Init components itu pada dasarnya kita menginisialisasi komponen-komponen yang ada di kalkulator kita semua, dari text field, button, kemudian ada display box-nya ini juga, terus ada combo box dan radio button dan lain sebagainya. Terus kemudian ini set default close operation itu, jadi ketika kita meng-close kalkulator kita langsung ke close, nggak tersisa, langsung benar-benar ke close. Nah, kemudian dimension layar ini, set location, set resizable ini pada intinya cuma mau ngeset tampilannya. Terus set title ini judul dari kalkulatornya yaitu kalkulator bilangan kompleks. Kemudian kita lanjutkan ke action dari masing-masing tombol ya. Pertama itu kita membuat objek dulu di sini, temp. Dengan temp ini objek atau instansasi dari kelas bilangan kompleks yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama-tama ini temp ini berfungsi untuk menampung hasil, bisa hasil operasi kali, tambah, kurang, dan lain sebagainya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk salin hasil. Nah, pertama-tama itu ada method button input 1. Nah, ini berfungsi untuk mencetak nilai dari Z1 yang kita masukkan. Misalkan 2, 3, maka nanti muncul di sini bahwa Z1 bernilai 2 tambah 3i. Nah, di dalam method ini itu ada try and catch block. Ini berfungsi untuk menangkap exception berupa number format exception, artinya belum terisi ini. Contoh misalkan ini belum diisi tapi kita paksa untuk ngeprint, nanti bakal keluar error. Maaf, komponen bilangan kompleks Z1 yang dimasukkan salah atau belum terisi. Kemudian sama juga untuk button input 2, ini berfungsi untuk menampilkan bilangan kompleks juga, tapi ini bilangan kompleks dari Z2, yaitu bilangan kompleks yang ini. Misalkan 23, berarti Z2 23 tambah 23i.
Kemudian kita lanjut ke button clear. Button clear ini itu berfungsi untuk menghapus semua yang sudah kita lakukan di kalkulator. Misalkan kita sudah melakukan pencetakan Z1 dan pencetakan Z2. Nah, kita mau hapus, kita cukup pencet tombol clear. Nah, di dalamnya itu kita mengeset semua text box atau text field sebagai string kosong. Jadi nilainya hapus. Kemudian kita lanjutkan ke button modulus. Di button modulus ini ketika kita pencet, kita akan mengoperasikan modulus dari bilangan kompleks yang kita inginkan. Misalkan 2 print, kita pilih radio buttonnya, terus kita pencet modulus. Nah, nanti modulusnya keluar. Jadi dicek, terus ada try and catch block juga. Ini karena ada kemungkinan bahwa ada user yang tidak memilih radio button dan memaksakan melakukan modulus, ya tentunya akan error, misalkan seperti ini. Kita mau operasikan Z1 tapi belum dipencet dan kita pencet modulus, error. Kemudian kita lanjutkan ke argumen, sama seperti modulus. Oh ya, untuk modulus ini kita cukup memanggil operasi modulus. Kemudian argumen juga sama, cukup memanggil operasi argumen. Di sini juga ada try and catch block yang sama, karena ada kemungkinan ya seperti tadi, user tidak melakukan input terlebih dahulu, atau dia sudah melakukan input tapi belum memilih radio button. Jadi dia akan memunculkan error-error atau exception yang akan memunculkan pesan-pesan tertentu untuk sebagai petunjuk dari user. Kemudian ada conjugate juga sama, cukup memanggil operasi conjugate ya. Di sini try and catch blocknya juga sama seperti argumen dan modulus. Terus ada kuadrat juga sama, tinggal memanggil operasi kuadrat. Try and catch blocknya juga sama seperti sebelumnya, karena ada kemungkinan user belum memilih bilangan kompleks yang ingin dioperasikan, atau ada yang belum diisi bilangan kompleksnya. Kemudian ada button cubic action perform. Ini kalau button kubik ini ya sama untuk operasi kubik kali ini. Kemudian try and catch blocknya juga sama, karena ada kemungkinan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian ada button polar. Nah, button polar ini untuk melakukan operasi polar. Cukup memanggil operasi polar di sini. Try and catch blocknya juga sama. Kemudian button kali ini kita memanggil operasi kali dan mempassing satu parameter berupa objek bilangan kompleks. Misalkan kita clear dulu 23. Berarti Z1 kali Z2 cukup mengkalikan. Oh ya, untuk sebelumnya belum saya contohkan ya modulus dan lain sebagainya. Misalkan Z1 itu ini, kita pilih radio buttonnya, modulus keluar, argumennya juga keluar, konjugatnya keluar, operasi kuadratnya keluar, operasi pangkat tiganya keluar, operasi polarnya juga bisa keluar. Nah, seperti berikut. Kemudian kita lanjutkan kali, tadi sudah. Pembagian juga sama, cuma bedanya di sini kita ada try catch block untuk dimana saat Z2-nya bernilai 0. Nah, di sini saat Z2-nya bagian imajiner Z2 dan Z1 bernilai 0, bagian imajiner dan bagian real dari Z2 bernilai 0, berarti kan nilainya 0. Jadi kita akan melemparkan exception berupa arithmetic exception yang akan ditangkap di catch block yang ini, dan akan memunculkan pesan bahwa Z yang Anda masukkan bernilai 0.
Kemudian ada button tambah. Button tambah sama seperti sebelumnya, ini untuk memungkinkan operasi penambahan. Jadi kita tinggal memanggil operasi tambah. Terus kurang juga sama, kita memanggil operasi kurang. Nanti kita tinggal mencetak operasi kurangnya. Kemudian button salin. Nah, button salin ini itu untuk menyalin hasil operasi terakhir yang kita lakukan. Jadi ada beberapa kemungkinan akan memunculkan exception. Contohnya saat display kita text box kita belum terisi ya. Artinya kita belum melakukan operasi sama sekali. Nah, di sini kita belum melakukan operasi sama sekali, tapi kita ingin menyalin hasilnya. Di sini akan muncul error untuk melakukan operasi terlebih dahulu. Terus kemudian ada error juga saat misalkan hasil operasinya itu bukan berbentuk A plus BI, tapi kita ingin menyalin hasilnya. Tidak bisa. Contohnya misalkan kita operasikan ini dengan bukan konjugat tapi modul polar misalkan, dan kita menyalin hasilnya, tidak bisa. Kemudian kalau seandainya tidak ada exception dan terjadi, berarti hasil bisa kita salin. Contohnya 23 kita tambahkan jadi 46, dan kita ingin mencari 46 ini ke Z3, cukup kita salin hasilnya. Tidak akan terjadi error dan hasil operasi akan tersalin. Kemudian kalau button close ini alternatif dari close yang biasa. Close ini akan menutup menutup GUI kalkulatornya. Close. Nah, close. Kemudian combo warna. Combo warna ini berfungsi untuk memilih warna ya. Jadi ada beberapa pilihan. Di sini kita buat case putih, abu-abu, merah, oranye, kuning, hijau, biru. Dan user bisa secara bebas memilih. Misalkan abu-abu, merah pastel, oranye pastel, kuning pastel, hijau pastel, biru pastel. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih.